kata PT, wahai warga RT 8, ini sudah sebulan nggak hujan, kita akan mengadakan sholat istisqa nanti hari Jumat. Nanti saya himbau puasa ya 3 hari sebelum kita sholat istisqa. Jadi puasanya mulai dari hari Selasa, Rabu, Kamis 3 hari. Hari Jumat kita sholat istisqa jam 8. Nah itu Pak, hukum puasanya wajib. Kenapa? Disuruh sama, jangan RT, pemimpin. Puasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamus shaumi, hukum-hukum puasa. As-shaumu tatarihil ahkamul arba'atu. Hukum puasa itu ada 4. Yang pertama al-wujub, wajib. Yang kedua wan nadbu, sunnah. Yang ketiga wal karohatu, makruh. Yang keempat wal hurmatu, haram. Jadi ada puasa wajib, puasa sunnah, makruh, dan puasa haram. Kita bahas yang pertama adalah puasa wajib. Wa yakunu zalika fi sittati halatin. Nah, puasa wajib ini ada 6 ya. Yang pertama shaumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Dalilnya jelas ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu sekalian berpuasa. Yang kedua shaumul qada, puasa qada Ramadan ya. Sebagaimana Ramadan itu wajib, ketika tidak puasa Ramadan wajib qada ya. Kewajiban mengqada Ramadan termasuk bagi perempuan yang sedang haid ataupun nifas ya. Beda dengan sholat Bu ya. Kalau sholat mah nggak wajib diqada nih perempuan yang haid ya, perempuan yang nifas nggak wajib diqada sholat mah. Tapi kalau puasa mah wajib diqada. Kenapa? Karena puasa mah setahun sekali dan bilangannya pun ya hanya 1 bulan gitu, sedikit. Kalau sholat kan banyak ya, makanya tidak wajib diqada kalau sholat mah bagi perempuan yang haid dan nifas. Yang ketiga puasa wajib adalah shaumul kifarati, puasa kifarat. Apa itu kifarat? Denda ya, puasa denda. Kakifarati zihar, seperti puasa kifarat zihar. Kifar itu adalah denda, sanksi. Zihar itu apa? Suami menyamakan fisik istri dengan fisik mahramnya suami sendiri. Saya ulangi ya. Zihar itu adalah seorang suami menyerupakan fisik istrinya dengan mahram suami sendiri. Apa itu mahram suami? Wanita yang haram ia nikahi, seperti ibu, adiknya, ya, kakak perempuannya, bibinya, ponakannya, begitu ya. Nah, saat ada seorang suami menyamakan fisik istri misal dengan ibu kandungnya suami, kata suami, "Dek, punggung kamu bongkok-bongkok udang seperti punggung ibu saya." Itu namanya zihar. Dan zihar itu hukumnya dosa. Ya. Ketika suami telah melakukan zihar kepada istrinya, lalu si suami tidak menceraikan istrinya, maka si suami tidak boleh mensetubuhi ataupun menjima istrinya, tidak boleh. Sebelum si suami melakukan pembayaran kifarat atas ucapannya itu. Apa kifaratnya? Membebaskan hamba sahaya. Karena hamba sahayanya tidak ada sekarang, maka diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, sebagai sanksi dan hukuman ia telah melakukan zihar. Kalau belum bayar kifarat zihar, belum boleh mempergauli istrinya. Haram. Ya. Nah, ini puasa kifarat zihar hukumnya wajib. Ya, berapa lama puasanya? 2 bulan. Makanya janganlah kita nih sebagai suami menyamakan fisik istri dengan fisik mahram kita, baik itu matanya, punggungnya, kakinya, nggak boleh ya.
Kalau cuman sifat saja nggak apa-apa. Misalnya, sifat kamu itu kayak sifat ibu saya, lembut orangnya. Tapi kalau udah marah, aduh, mengerikan sekali. Itu mah nggak apa-apa, karena itu mah sifat bukan fisik. Yang nggak boleh itu fisik. Ya. Ini puasa kifarat dihar wajib. Al-qatlin atau puasa kifarat membunuh. Nah, di orang yang melakukan pembunuhan, kalau pembunuhannya sengaja itu kan dikisos, ya. Kecuali dimaafkan oleh ahli waris yang dibunuh, maka tidak dikisos. Itu nanti sesuai daripada tuntutan, apakah membayar diat sebanyak 100 ekor unta atau dimaafkan begitu saja, itu terserah ahli warisnya nanti. Kalau membunuh seperti disengaja, karena pembunuhan kan ada 3, ada pembunuhan sengaja, pembunuhan seperti disengaja, ada pembunuhan terjadi karena kesalahan. Ya, pembunuhan seperti disengaja adalah membunuh dengan alat yang tidak bisa membunuh. Ya, alat yang tidak bisa atau yang biasanya tidak mungkin bisa membunuh. Seperti apa? Dengan sedotan. Ya. Ini sedotan kalau dipukulkan sama orang bisa mematikan nggak? Enggak. Ada 2 orang lagi bercanda, teman dipukul pakai sedotan. Kamu kemana aja? Mati. Cuman dipukul pakai, ini namanya pembunuhan seperti disengaja. Kenapa seperti disengaja? Karena kan sengaja mukulnya. Tapi kok tidak disengaja, tidak disebut sengaja? Ya karena ini alat tidak bisa mematikan, tidak bisa membunuh. Nah itu tetap hukumnya, ya, memang tidak wajib kisos karena kan tidak sengaja, tapi harus bayar diat. Ya, apa diat? Membayar 100 ekor unta diberikan kepada ahli waris orang yang dibunuh. Nah, ada pembunuhan yang tidak disengaja. Ya, ada anak muda bawa senapan yang buat nembak burung itu, apa namanya tuh? Senapan angin, ya. Dia pergi tuh ke pinggir kali, ya, atau ke hutan. Mau nembak burung atau nembak ikan lah. Sekarang burungnya jarang ada, nembak ikan misalnya tuh, ya. Peduli ganti sama besi yang tajam, diikat benang ke senapannya itu. Ada yang bergelembung di air, wah ini ikan nih, gelembungnya gede, wah ikannya gede. Pas ditembak ternyata orang lagi berenang di dalam, mati tuh. Ini pembunuhan tidak sengaja. Nah itu mah tidak wajib, tidak dikisos, ya. Dia hanya wajib bayar diat, ya, denda, ya, membayar 100 ekor unta. 3 macam pembunuhan ini, pembunuhan sengaja, seperti sengaja, atau pembunuhan karena kesalahan, ini tetap wajib bayar kifarat. Tuh, jadi antara hukuman membunuh itu beda dengan kifarat. Kalau hukuman membunuh itu hak daripada manusia, tapi kifaratnya hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikisos itu hak manusia, hakul adami. Ketika bayar diat 100 unta itu hakul adami, hak sama manusia. Nah, kewajiban bayar kifarat ini hak Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang membunuh itu, baik membunuh sengaja, tidak sengaja, atau kesalahan, ini tetap wajib bayar kifarat. Apa kifaratnya? Membebaskan budak hamba sahaya. Hamba sahaya tidak ada sekarang, maka diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Itu puasa membunuh, bayar kifarat membunuh itu. Ini hukum puasanya wajib. Ya, hukum puasanya wajib, ya, hukum puasanya wajib. Au jima'i Ramadan, atau puasa kifarat jima di siang hari bulan Ramadan. Ini jelas, ya, sudah kita bahas berulang-ulang. Jadi ketika sedang puasa Ramadan di siang hari berhubungan badan dengan istri, maka dia wajib bayar kifarat, ya, yaitu memerdekakan hamba sahaya. Kalau tidak ada hamba sahayanya, maka diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Artinya harus nyambung terus, tidak boleh batas. Kalau putus wajib diulangi dari awal. Waduh, senangnya berapa menit, sengsaranya 2 bulan, ya. Sabar, ya, sabar.
Yang keempat, nih puasa yang wajib, as-shaumu fil haji wal umrati, puasa ya di dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh, badalan sebagai pengganti anizabhi fil fidyati, membayar dam. Kita jamaah haji Indonesia itu mayoritas lah ya melakukan hajinya itu haji tamattu. Haji itu ada 3. Jadi pelaksanaan haji itu bisa dengan 3 cara. Pertama, haji tamattu. Haji tamattu itu melaksanakan umroh di musim haji terlebih dahulu, setelah itu baru melaksanakan ibadah haji. Melaksanakan umroh di musim haji. Musim haji itu bulan apa? Bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan 10 hari bulan Dzulhijjah. Itu namanya musim haji. Ketika ada orang umroh di musim haji, setelah umroh kemudian ia melaksanakan ibadah haji pada tahun itu, ini namanya haji tamattu. Dan itulah kita ya, kita kan datang ke Saudi jauh sebelum puncak haji, jauh sebelum hari Arafah ya. Kadang masih sebulan ke hari Arafah ya, bulan Dzulhijjah sudah berangkat, ada yang bulan Syawal sudah berangkat. Ini kan otomatis umroh dulu kan ya, kemudian baru haji. Itu namanya haji tamattu. Haji tamattu itu harus bayar dam ya, bayar dam, bayar denda. Apa itu? Menyembelih seekor kambing. Nah kalau tidak mampu, misal nggak kebeli kambingnya mahal ya, padahal aneh ya, berangkat haji puluhan juta bisa, beli kambing nggak kebeli. Aneh nggak tuh? Tapi nggak aneh itu ya. Mungkin uangnya pas-pasan ya, hanya buat makan sehari di sana, jajan, beli kambing nggak ada. Ya, ini boleh diganti dengan puasa selama 10 hari. Ini hukum puasanya wajib karena pengganti dari bayar dam. Puasanya berapa hari? 10 hari. 3 hari puasanya di sono di Mekah, 7 hari puasanya kalau sudah pulang ke tanah air, ke Indonesia. Salah satin fil haji wa sab'atin idza raja'tum, 3 hari di sono, puasanya 7 hari di sini. Itu hukum puasanya wajib. Kenapa wajib? Pengganti dari bayar dam ya, bayar dam haji tamattu. Yang kelima, puasa wajib adalah as-shaumu fil istisqa'i idza amara hakimu. Puasa sebelum melaksanakan sholat istisqa jika diperintahkan oleh imam, oleh pemimpin. Ya, pemimpin itu bisa pemimpin tertinggi, presiden, atau di bawahnya ya gubernur, atau di bawahnya lagi apa? RT misalnya. Kata PT, wahai warga RT 8, ini sudah sebulan nggak hujan, kita akan mengadakan sholat istisqa nanti hari Jumat. Nanti saya himbau puasa ya 3 hari sebelum kita sholat istisqa. Jadi puasanya mulai dari hari Selasa, Rabu, Kamis, 3 hari. Hari Jumat kita sholat istisqa jam 8. Nah itu Pak, hukum puasanya wajib. Kenapa? Disuruh sama, jangan pemimpin gitu, imam ya. Meskipun imam level ke-7 gitu ya, nggak apa-apa, sama wajib itu ya. Nah yang jadi masalah yang nyuruhnya wajib puasa enggak? Yang nyuruh itu tidak termasuk sesuatu yang ia perintahkan begitu. Enak, mana nggak ada katanya. Wajib. Tapi sebaiknya tetap puasa lah. Nah, itu puasa, sholat istisqa ya. Kalau pemerintah tidak memberikan kebijakan, perintah, maka tidak wajib. Kata imam pemimpin, kita puasa kita sholat hari Jumat istisqa, tapi nggak nyuruh puasa, ya kita nggak wajib puasa. Wajib itu kalau pemerintah nyuruh wajib kita puasa ya. Kalau nggak nyuruh ya nggak wajib. Makanya ketika nyuruh sholat istisqa aja nggak nyuruh puasa, kita jangan nanya, ketua puasa, jangan nanya gitu. Nanti kalau dia bilang puasa, nah wajib loh, nggak boleh nggak puasa. Udah diam aja. Kata pemimpin, kata ketua, kita puasa, kita sholat istisqa hari Jumat. Udah tuh nggak ngomong puasa, udah diam aja.
Ya, pokoknya istisqa aja tuh hari Jumat. Nah, kalau kita nanya puasa nggak, gian dia ngomong puasa, wajib hukumnya kan. Sedangkan malas puasa mah ya. Yang keenam adalah puasa saumun nadri, nazar. Jadi puasa sunnah kalau dinazarkan jadi wajib. Ya, seseorang misalnya punya hajat, ya, ia punya sebidang tanah 2000 meter berupa sawah, ya, sawahnya produktif sudah, ya, jadi tetap ada penghasilannya setahun 2 kali itu panen. Cuma karena dia lagi butuh duit, itu sawah harus dijual. Udah ditawar-tawarin, gak ada yang mau beli. Akhirnya dia nadar, kalau sawahnya laku berapapun harganya, saya akan puasa hari Senin dan hari Kamis 2 hari. Alhamdulillah ada nawar. Berapa semeternya? 100.000. Maka puasa Senin dan Kamis 2 hari itu bagi dia hukumnya kenapa wajib? Sudah nazar. Sudah nazar. Biasanya kalau dinazarkan itu suka hasil biasanya. Karena Allah ingin melihat, ya, apakah kita ini jujur atau tidak di dalam menepati janji. Begitu. Kadang-kadang orang kalau sudah dikasih sudah dikabul sama doanya suka lupa, begitu. Suka lupa, ya. Pernah ada kejadian itu, jadi ada seorang anak kecil nggak mau disunat, udah gede tuh, udah sekolah SD, nggak mau disunat aja. Ini neneknya nadar, makanya kalau cucu saya mau disunat, nanti akan saya ajak ziarah ke Banten. Ternyata lama tuh nggak pengen disunat. Tiba-tiba setelah sekian lama anak ini minta sendiri pengen disunat. Setelah disunat itu darahnya nggak mau berhenti, keluar terus, basah terus, nggak kering-kering. Bingung nih, kenapa ini? Ya. Semuanya nggak tahu, ya, dokter pun ya bingung, kenapa kok basah terus ini? Padahal anaknya nggak terlalu aktif, biasa aja, normal, tapi nggak mau kering nih, lukanya basah terus, berdarah terus. Setelah dibawa ke rumah kiai, ya, diistikharahin, oh ternyata kata kiai ini ada mel, ada omong dari neneknya. Coba mana neneknya, panggil, panggil. Nek, pernah ngomong apa? Ya, namanya orang tua lupa ngomong apa. Coba diingat-ingat. Ingat, dia mel, dia punya nadar kalau cucunya mau dihitan nanti akan jarah kemana? Ke Banten. Dilaksanain tuh jarah ke Banten. Pulang dari Banten nggak basah lagi, kering, sembuh. Itu nazar, hati-hati ya. Jadi kalau kita nazar terus lupa, ini repot ini. Makanya kalau nazar itu catatlah di buku, ya. Kalau saya saya bakal Nah, ketika kesampaian ini laksanain ini. Laksanain. Kecuali kalau nazarnya hal yang haram nggak boleh dilaksanakan, ya. Misalnya kalau saya khitanan anak, saya akan memanggil grup dangdut hiburan, ya, dari Jakarta, gitu. Anaknya mau tuh dihitan, laksanain nggak tuh nadarnya tuh? Jangan, ya, tidak boleh. Karena ada yang kayak begitu, ya. Saya nasehatin jangan anggap kayak begituan. Ustaz, udah nazar katanya nih. Udah nazar, nggak boleh. Puasa yang kedua adalah mandub, puasa sunnah. Nah, puasa sunnah ini ada 3. Yang pertama, ma yatakarraru bitakarruri sinin. Pertama, puasa sunnah yang berulang setahun sekali. Kasaumi yaumi arfata wa tasu'a wa asyura'a wal hadiya asyara min muharramin wa situn min sawalin wal asyuril hurumi wasitin min sawalin wal asyuril hurumi wal asyil wali min dil hijjati wa ghairi dalik. Seperti puasa hari Arfah tanggal 9 bulan haji, ya. Puasa hari Tasu'a tanggal 9 bulan Muharram. Puasa hari Asyura 10 Muharram. Puasa tanggal 11 Muharram, 6 hari di bulan Syawal. Puasa di bulan-bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Puasa di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini puasa sunnah yang berulang setahun sekali, begitu.
Yang kedua, mayatakarraru bitakaru suhur, puasa yang berulang setiap bulan. Ka'ayamil bidi wa ayamis sud, seperti puasa ayamul bid dan ayamus sud. Ayamul bid hari-hari yang putih, ayamus sud hari-hari yang gelap, yang hitam. Ayamul bid itu puasa pada tanggal 12, 13, 14, 15 setiap bulan haji, bulan Islam ya. Dari bulan Muharram terus sampai bulan Dzulhijjah. Kecuali kalau Dzulhijjah kan tanggal 13, 14, tanggal 13 kan hari tasyrik ya. Kan kalau Dzulhijjah kan tasyrik 11, 12, 13. Sedangkan ayamul bid kan 13, 14, 15. Nah, kalau bulan Dzulhijjah nanti puasa ayamul bidnya 14, 15, 16. Kenapa? Tanggal 13 ya kan masih tasyrik, nggak boleh puasa. Nah, kalau bulan yang lainnya normal 13, 14, 15 ayamul bid. Nah, kalau ayamus sud hari-hari yang hitam atau yang gelap itu adalah tanggal 28, 29, 30. Nah, kalau bulan Islamnya hanya mentok sampai tanggal 29, maka ayamus sudnya 28, 29, tanggal 1. 3 hari. Ya, berarti 1 bulan itu puasa berapa hari? 6. Ayamul bid 3 hari, ayamus sud 3 hari. Ayamul bid 13, 14, 15, ayamus sud 28, 29, 30 atau 28, 29 tanggal 1. Itu ya. Suka puasa ayamul bid? Alhamdulillah ya. Ayamus sud apalagi ya, alhamdulillah. Yang ketiga, puasa sunnah itu mayatakarraru bitakarruril asabi, berulang setiap pekan, yaitu puasa Senin dan Kamis. Jadi ada yang berulang setiap pekan, setiap seminggu sekali, Senin Kamis tiap bulan. Ayamul bid, ayamus sud ada yang setiap setahun sekali. Padahal ada yang setiap hari juga. Puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari enggak puasa, enggak puasa, enggak. Itu puasa Nabi Daud. Dan puasa yang paling utama adalah puasa Nabi Daud. Afdhalus syiyam syiyamud Daud. Puasa yang paling afdal adalah puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak. Kenapa puasa Nabi Daud paling utama? Karena perjuangannya berat. Kalau puasa terus tiap hari, ya nanti lama-lama ringan tubuh kita nih, karena sudah terbiasa puasa. Akhirnya puasa itu dianggap seperti tidak puasa, karena tubuh kita ringan. Kenapa ringan? Karena sudah terbiasa puasa. Beda dengan puasa Nabi Daud, tubuh tidak bisa menyesuaikan. Hari ini kita puasa, nah tubuh kita baru mulai menyesuaikan nih puasa. Ternyata besoknya nggak puasa. Tubuh kita mulai menyesuaikan untuk tidak puasa. Ternyata besoknya puasa. Maka perjuangannya berat puasa Nabi Daud. Ketika perjuangannya berat karena tubuh kita sulit menyesuaikan dengan kebiasaan kita, maka pahalanya jauh lebih besar dibandingkan puasa-puasa yang lain. Begitu. Kira-kira mau puasa yang mana nih? Ramadan. Puasa Ramadan. Yang ketiga, kita selesaikan tanggung puasa yang makruh ya. Makruh itu ya tidak disukai ya. Tapi tidak haram, tetap sah puasanya. Yaitu puasa hanya pada hari Jumat, atau hanya pada hari Sabtu, atau hanya pada hari Ahad. Nah, kalau digabung Sabtu Jumat boleh, atau Jumat Sabtu boleh, atau Kamis Jumat nggak apa-apa, atau Minggu Senin boleh. Ya, yang makruh itu kalau hanya satu hari Jumat aja puasanya tuh makruh ya. Kenapa? Karena Jumat itu adalah hari raya umat Islam. Sabtu hari raya umat Yahudi, Minggu hari umat Nasrani gitu. Sedangkan hari raya kan nggak boleh puasa, tapi kan tidak haram ini ya, karena kan hari raya mingguan, hanya makruh saja. Termasuk puasa yang makruh adalah puasa dahri, puasa dahr. Apa puasa dahr? Puasa tiap hari selama setahun, terus nyambung 2 tahun, puasa dahr. Hukumnya apa? Makruh. Bagi siapa makruh? Liman yakhafu darara,
bagi orang yang khawatir timbul bahaya pada dirinya, khawatir sakit, khawatir keselamatannya terganggu, maka makruh. Tapi kalau tidak ada kekhawatiran, tidak khawatir sakit, tidak khawatir begini begitu, sunnah puasa setiap hari. Ya, seperti yang dilakukan oleh Siti Aisyah. Ketika Rasulullah wafat, Aisyah memilih dirinya untuk selalu puasa sepanjang hari. Aisyah radhiyallahu anha. Abu Thalhah juga sama. Ketika Rasul masih ada, ia sibuk berjihad bersama dengan Rasul. Rasul wafat, nah, ia memilih untuk memfokuskan dirinya puasa tiap hari. Puasa tiap hari, ya. Nah, seperti guru besar ya, Paku Banten Abuya Muhtadi. Itu sampai sekarang masih puasa tiap hari, puasa dahr ya, sudah hampir jalan 50 tahunan itu ya, puasa dari mulai usia remaja itu mulai puasa sampai sekarang, puasa dahr tiap hari puasa. Batal itu dalam satu tahun cuma 5 hari, Idul Fitri, Idul Adha, Tasyrik, 5 hari, sisanya puasa terus. Termasuk di Jayanti yang pernah ada ustadz yang dibunuh itu kan ya, mendengarkan ya, dulu udah lama ya, berapa tahun yang silam itu ya, ada ustadz di daerah kecamatan Jayanti itu terbunuh itu dalam keadaan puasa, karena tiap harinya puasa dahr. Sunnah kalau tidak khawatir menimbulkan bahaya. Kalau khawatir menimbulkan bahaya, makruh. Au fawata haqqin mandub, atau khawatir tidak bisa melaksanakan hak-hak yang sunnah. Jadi kalau puasa nanti malas baca Quran, puasa nanti malas wiridan, malas berjamaah. Tapi kalau nggak puasa rajin jamaah ke masjid, maka hukum puasa daharnya makruh. Begitu. Tapi kalau ketika dia puasa dahar, jamaah tetap jalan, baca Quran tetap dilaksanakan, kerja tetap dilakoni, ini hukum puasanya sunnah ya. Ada salah satu murid saya ya, dia tidak tetap di pondok, dia salah satu karyawan, sudah berapa tahun ke sini setiap hari puasa terus ya. Karena saya bekerja di pabrik, tapi di puasa sampai sekarang alhamdulillah ya. Itu orang kalau sudah dikasih enak ibadah ya kayak begitu tuh ya. Kalau kita kan aduh puasa berat nih, minggu ada 3 nih undangan nih, waduh, sedangkan kan satu tempat cepet 300 nggak makan sayang amat ini ya. Aduh, kita kan mikirnya begitu ya, terus begitu, makanya kita malas puasa. Nah, nanti yang terakhir ada puasa haram. Kita lanjut insyaallah dalam kajian berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang tanyakan. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.